Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Kirana, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Matahari sore yang hangat di desa itu seharusnya membawa kedamaian, tetapi bagi Dennis, cahaya itu terasa memberatkan. Ia adalah seorang lulusan sekolah menengah yang cerdas. Kecerdasannya diakui oleh para guru, dan ia baru saja menerima kuota untuk universitas bergengsi, sebuah tiket emas menuju masa depan. Namun, tiket itu bukan untuknya. Dennis duduk di ruang tamu yang pengap, sementara ayahnya mondar-mandir dan ibunya menghela napas panjang. Di antara mereka, nama Hanif, sepupunya yang hanya setengah tahun lebih muda, menggantung seperti pedang Damocles. Dennis, dengarkan ayah, kata sang ayah. Suaranya dipenuhi ketegasan yang dingin. Keluarga pamanmu dulu menyelamatkan kita. Ini adalah kesempatan kita membalas budi. Hanif lebih membutuhkan kuota ini. Kau tahu, kecerdasannya tidak sepertimu, tetapi ia layak mendapatkan masa depan yang baik juga. Hanif pantas mendapatkan yang terbaik, timpal ibunya, dan kau harus memberikannya. Kau selalu mengalah sejak kecil, Dennis. Mainanmu, pakaianmu, bahkan kasih sayang kami. Ini hal besar terakhir, nak. Setelah ini, kau akan mendapatkan Mila, dan semuanya akan baik-baik saja. Dennis hanya menunduk. Jarinya meremas kain celananya. Sejak kecil, ia didoktrin untuk selalu membalas budi, sebuah hutang tak terlihat yang harus ia bayar dengan pengorbanan seumur hidup. Ia selalu dipaksa mengalah, membuat Hanif terbiasa menerima semua yang terbaik. Ironisnya, orang tuanya lupa bahwa pengorbanan itu telah merenggut gizi dan cinta yang seharusnya ia terima. Kuota universitasnya, kini tunangannya, Mila, dijanjikan sebagai syarat pertukaran. Rasa muak mulai membuncah. Jauh di dalam hatinya yang terluka, Guru Dennis, seorang pria parubaya yang bijaksana, memastikan keputusannya untuk kuliah. Kau yakin akan menyerahkan kuota ini, Dennis? Ini adalah sastra jalanmu, tanyanya. Sorot matanya penuh kekecewaan. Dennis, dengan senyum yang dipaksakan, mengangguk. Ya, guru, ada hal lain yang harus saya lakukan. Namun, di dalam hatinya, sebuah keputusan drastis telah terbentuk. Pengorbanan yang tak ada habisnya ini telah mencapai batasnya. Jika cinta dan keluarga berkhianat, ia harus mencari jalannya sendiri. Ia tidak bisa lagi hidup di bawah bayang-bayang balas budi palsu yang merenggut masa depannya. Saat itu juga, Dennis membatalkan niatnya untuk belajar sastra. Ia tidak akan tinggal dan menonton Hanif mengambil mimpinya. Diam-diam, tanpa sepengetahuan siapapun, ia mendaftar ke Universitas Intelijen Negara, mengambil jurusan kriptografi. Ini adalah pilihan ekstrem. Jurusan tersebut menuntut sebuah pengorbanan yang berbeda, menghapus identitas lama. Ia harus memutuskan semua ikatan, memulai hidup baru, terputus sepenuhnya dari keluarganya yang tak adil. Sebuah pilihan yang pahit, tetapi juga membebaskan. Setelah menyelesaikan pendaftarannya, Dennis memutuskan untuk menemui Mila dan Hanif untuk terakhir kalinya. Mereka sudah menunggunya di dalam sebuah jeep. Jantung Dennis berdebar, bukan karena cinta, melainkan karena perpisahan yang akan segera terjadi. Hanif, dengan wajah polos dan bangga, segera memamerkan barang-barang barunya yang dibelikan Mila. Sebuah radio baru dan sepasang sepatu mahal. Lihat, Kak Dennis, Kak Mila yang membelikannya untukku, serunya dengan antusias. Namun, mata Dennis terpaku pada sesuatu yang lain, sebuah liontin giok peninggalan neneknya, yang ia berikan pada Mila sebagai tanda cinta dan janji kesetiaan, kini melingkar di leher Hanif. Sebuah perhiasan yang syarat makna, kini menjadi properti sepupunya. Rasa sakit dan pengkhianatan yang dingin merambat di tulang punggung Dennis. Mila, suaranya serak, liontin itu, kenapa ada pada Hanif? Mila menoleh, menatap Dennis dengan santai, seolah hal itu tidak penting. Ia mengibaskan tangannya dengan gestur meremehkan. Oh, ini, Hanif bilang dia menyukainya, jadi kuberikan saja, jawab Mila tanpa sedikit pun rasa bersalah. Ia tersenyum, jangan khawatir, sayang. Itu hanya liontin tua, setelah kita menikah, aku akan membelikanmu yang jauh lebih baik, yang terbuat dari emas murni. Barang-barang antik itu tidak seberapa nilainya.
Kata-kata itu menghantam Dennis lebih keras daripada tamparan. Bukan nilai materi liontin itu, tetapi nilai sentimental dan janji yang terkandung di dalamnya. Mila telah meremehkan cinta dan pengorbanan Dennis selama ini. Ia telah menganggap Dennis dan perasaannya hanya sebagai alat, sebagai harga yang harus dibayar untuk pertukaran kuota. Di mata Hanif, Dennis melihat ketidakpedulian yang sama. Anak itu tidak tahu betapa besarnya pengorbanan yang telah dilakukan Dennis demi dirinya, dan sekarang ia menerima bahkan tunangan Dennis sebagai hadiah, tanpa rasa bersalah. Hati sang pahlawan itu hancur berkeping-keping. Keluarga yang menuntut balas budi, tunangan yang mengkhianati, semuanya hanya melihatnya sebagai sumber daya yang harus dikuras habis. Dennis menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa harga dirinya. Wajahnya kini datar, dingin, dan asing. Baiklah, Mila, katanya, suaranya tenang, sebuah ketenangan yang menakutkan. Kalau begitu, aku harus memberitahumu dan Hanif sesuatu. Hanif dan Mila saling pandang, merasakan perubahan aura yang tiba-tiba pada Dennis. Kuotanya, kuota universitas bergengsi yang kalian nantikan itu, lanjut Dennis, suaranya meninggi sedikit, aku sudah memberikannya. Tetapi bukan pada Hanif. Wajah Mila berubah pucat. Apa maksudmu, Dennis? Orang tuamu sudah berjanji. Mereka berjanji? Ya, Dennis menyeringai pahit. Tapi aku yang memiliki kuota itu. Dan aku telah menukarnya dengan pendaftaran ke Universitas Intelijen Negara. Jurusan kriptografi. Ia berhenti sejenak, membiarkan keheningan yang tegang memenuhi udara. Itu artinya, ia melanjutkan, menatap lurus ke mata Mila, aku harus memutuskan semua hubungan. Identitasku akan dihapus. Aku tidak akan lagi menjadi bagian dari keluarga ini. Dan kita tidak akan pernah menikah. Pernikahan ini batal. Mila terkejut, tubuhnya gemetar. Pengorbanan Dennis selama ini dianggapnya sebagai kelemahan. Tetapi sekarang, kelemahan itu berubah menjadi kekuatan yang menghancurkan rencananya. Kau berbohong. Kau tidak mungkin melakukan itu. Bagaimana dengan balas budi kepada keluargamu? Teriak Mila. Balas budi. Dennis tertawa, tawa tanpa kegembiraan. Balas budi apa yang harus kubayar lagi? Seluruh hidupku, kalian sudah mengambil semuanya. Mainanku, pakaianku, perhatian orang tuaku, masa depanku, dan sekarang. Leontin itu, Leontin yang kuberikan sebagai janji cinta, kini kau berikan pada Hanif seolah itu sampah murahan. Balas budi sudah lunas, Mila, dan harga diriku tidak akan kubayar lagi. Air mata mulai mengalir di pipi Hanif, yang tidak mengerti sepenuhnya, tetapi merasa ketakutan melihat pertengkaran itu. Kak Dennis, kenapa kau marah? Dennis hanya menatap Hanif, kasihan dan marah bercampur. Aku tidak marah padamu, Hanif, aku marah pada tuntutan yang tak ada habisnya. Dennis berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan jeep dan dua orang yang terkejut di dalamnya. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, tetapi pada saat yang sama, terasa ringan dan membebaskan. Ia telah memutus tali temali keluarga dan pengkhianatan yang telah mengikatnya seumur hidup. Ia tidak lagi Dennis, pemuda yang selalu mengalah dan dituntut untuk berkorban. Ia adalah seorang calon intelijen, sebuah identitas baru yang akan melindunginya dari masa lalu. Jalan yang ia pilih adalah jalan kesepian, tetapi setidaknya, itu adalah jalannya sendiri. Ia telah menyerahkan cinta yang tak terbalas dan keluarga yang tak adil demi pencarian jati diri yang sesungguhnya. Kabar keputusan Dennis segera menyebar, menghancurkan ketenangan di rumahnya. Orang tuanya murka, merasa dikhianati dan dipermalukan. Mereka berteriak-teriak tentang hutang budi, tentang kehancuran masa depan Hanif, tentang kehancuran janji pernikahan. Namun, Dennis telah pergi. Ia tidak lagi mendengar seruan mereka, karena di matanya, mereka telah memilih. Mereka telah memilih janji lama daripada putranya sendiri. Beberapa hari kemudian, sebuah surat resmi tiba, mengonfirmasi pendaftaran Dennis dan permintaannya untuk pemutusan ikatan identitas. Kisah tentang pengorbanan seumur hidup telah berakhir, bukan dengan pahlawan yang mati demi orang lain, melainkan dengan pahlawan yang memilih untuk hidup demi dirinya sendiri. Di kejauhan, Dennis, yang kini bersiap menjalani kehidupan barunya, memejamkan mata. Ia telah kehilangan segalanya yang ia kenal, tetapi ia telah mendapatkan dirinya kembali. Hati sang pahlawan itu telah disembuhkan, bukan oleh cinta atau keluarga,
tetapi oleh keberanian untuk mengambil pilihan drastis yang mengubah takdirnya selamanya. Ia kini siap menghadapi dunia baru, seorang diri, tetapi bebas.